Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Amir, calon guru penggerak Angkatan 5 yang bertugas di SD Pertiwi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan menggambarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh. Anak merupakan salah satu aset bangsa dan negara guna mewujudkan dan mempertahankan serta mengembangkan negara yang global namun berkarakter kebinekaan. Anak yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai sifat dan kodrat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun sosialnya. Hadirnya Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pahlawan pelopor pendidikan di Indonesia. Sebagai bapak pendidikan Indonesia, berbagai gagasan cemerlang membuat namanya dikenang sepanjang masa oleh bangsa ini. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan tanggal itu pula diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani tersebut. Ia menanamnya di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung yang ditanam di tempat yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Dengan demikian, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tentunya tangan dingin oleh Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam hal ini, guru sebagai petani haruslah menumbuhkan tumbuhan sesuai dengan ketentuan perlakuannya. Bibit jagung tumbuh sebagai jagung. Jangan tumbuhkan jagung dengan ilmu melihara padi. Selanjutnya, pendidikan diibaratkan sebagai tata surya. Anak-anak diibaratkan sebagai planet-planet yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik masing-masing. Anak tidak akan pernah sama, sekalipun anak yang kembar. Planet-planet tersebut berputar dengan kecepatan yang berbeda-beda pula. Begitu pula anak memiliki kodrat dan keinginan yang berbeda-beda serta bakat yang berbeda-beda. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan hendaknya menitik beratkan dan berpihak kepada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asalnya. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Sederhananya begini, alam merupakan tempat anak tersebut dan zaman merupakan peradaban saat ia hidup, tumbuh, dan berkembang serta menyesuaikan dirinya. Bila dilihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini atau di era digitalisasi ini, anak lebih cenderung bersifat individualis
dan mudah terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Untuk itu, guru harus mampu memberikan benteng yang kuat, yaitu menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia bagian tengah ataupun Indonesia bagian timur, apalagi dengan negara-negara barat. Untuk itu, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia. Untuknya, setiap daerah ataupun alam yang didiami oleh anak haruslah memperkuat salah satu gagasan Ki Hajar Dewantara adalah Trisentra Pendidikan atau 3 pusat pendidikan, yaitu pendidikan yang berlangsung di 3 lingkungan. Lingkungan keluarga sebagai pendidikan formal, sekolah sebagai pendidikan formal, dan masyarakat sebagai pendidikan non-formal. Untuk memaksimalkan 3 pusat pendidikan itu harus berjalan, bergerak, dan melakukan perubahan. Maka sesuai dengan asas Ki Hajar Dewantara yaitu asas Trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas merupakan pengembangan diri kebudayaan yang dilakukan secara berkesinambungan, yang baik, terukur, dan terus dipegang. Konvergensi merupakan pengembangan yang dapat dilakukan menuju suatu titik yang memperkuat nilai kemanusiaan, yaitu memanusiakan manusia. Konsentris yaitu mengembangkan pendidikan yang dilakukan dengan tetap berdasarkan kepribadian diri dan kebudayaan positif, yaitu saling menghargai keberagaman keunikan yang ada. Peran guru sebagai pengajar dan pendidik tentunya sangat relevan dengan semboyan yang sangat terkenal dari dahulu hingga sekarang ini dalam bahasa Jawa, yaitu Ingar Susung Tulodo. Maksudnya adalah guru yang berada di depan harus mampu menjadi teladan bagi muridnya. Madya Mangunkarso maksudnya adalah seorang guru yang berada di tengah-tengah anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan bimbingan dan inspirasi hingga anak didik diharapkan bisa lebih maju. Terakhir, Tuturi Handayani maksudnya adalah seorang guru yang berada di belakang harus mampu memotivasi dan memberikan dorongan semangat kepercayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Baik teman-teman guru yang hebat, itulah tadi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh sampai saat ini. Semoga berkenan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.